Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dengan nama anggota Rasia, Miftahul Jannah, Dayosi Hana Melisa akan mempresentasikan tugas kewirausahaan, yaitu mengamati dan mempelajari pelaku usaha di sekitar. Nah, yang pertama di sini yaitu tentang perusahaan dengan nama usaha yaitu Jasundo Jaya Mandiri yang terletak di Jalan Lingkar Selatan, Anyer kilometer 1 Cilegon. Tanggal berdiri yaitu 27 Oktober 2019 dan bidang usaha yang dijalankan yaitu penjualan bahan dan pemasangan plafon PVC. Nah, kemudian di sini ada tentang produk yaitu sebenarnya produk apa sih yang dijual di perusahaan ini? Yaitu ternyata produk yang dijual merupakan produk bangunan yang berfokus pada plafon, khususnya plafon PVC. Nah, plafon PVC ini merupakan plafon yang terbuat dari polyvinyl chloride, sejenis polimer yang biasa digunakan untuk pembuatan pipa air. Nah, karena bahannya yang tidak menyerap air, maka PVC ini digunakan sebagai bahan pembuatan plafon. Hal ini merupakan bentuk inovasi dari plafon gypsum yang memang bahannya mampu menyerap air. Nah, selain plafon PVC juga menyediakan produk-produk penunjang seperti rangka hollow, baut plafon, silikon, dan juga list PVC. Nah, adapun produk ini dijual dalam bentuk bahan dengan harga plafon PVC yaitu 15.000 per meter lari. Nah, untuk panjangnya sendiri yaitu 3, 4, 5 meter. Dan untuk contoh pembeliannya seperti jika kita ingin membeli produk ini dengan ukuran panjang 3 meter, kita tinggal kalikan saja dengan harga aslinya yaitu 15.000. Nah, maka untuk harga satu lembar untuk ukuran 3 meter yaitu 45.000. Itu pun berlaku untuk ukuran 5 dan juga 4 meter. Tinggal kalikan saja dengan harga aslinya yaitu 15.000. Nah, kemudian adapun harga-harga dari produk-produk penunjang di sini sudah tertera. Ada list dinding kecil, kemudian hollow 2x4, kemudian hollow 4x4, baut plafon yang isi 1000 pieces, kemudian baut plafon yang isi 200 pieces, kemudian silikon. Nah, silikon ini merupakan bahan perekat untuk mengisi celah-celah plafon. Nah, adapun produk ini juga bisa dijual dalam bentuk bahan plus pemasangan dengan harga 180.000 per meter persegi. Jadi customer terima beres karena memang tukang dan bahan sudah disiapkan oleh perusahaan. Nah, kemudian di sini juga ada lika-liku saat merintis. Tentu saja saat membangun usaha atau membuat usaha pasti ada yang namanya masa-masa sulit. Nah, ternyata saat pertama kali merintis usaha, perusahaan ini pernah ditipu oleh pemborong senilai 15 juta dengan alur pemborong mengaku sebagai customer membeli bahan plus pemasangan plafon PVC untuk sebuah rumah. Nah, awalnya pemborong ini memberi payment down sebesar 5 juta. Namun, saat pengerjaan sudah setengah jadi, pemborong kabur membawa uang yang sudah disetorkan oleh tuan rumah kepadanya dan tidak dibayarkan kepada toko. Nah, solusi dari kejadian ini yaitu setiap pengerjaan proyek akan membuat surat perjanjian kontrak kerja dengan beberapa pasal perjanjian di atas materai. Nah, kemudian masa-masa sulit selanjutnya yaitu muncul kompetitor baru yang memang jaraknya tidak begitu jauh dari toko. Nah, hal ini ternyata membuat penjualan Jasundo sempat menurun beberapa waktu. Namun pihak Jasundo terus melakukan pelobian atau marketing produk secara langsung ke lapangan guna menjadi solusi efektif untuk meningkatkan jumlah penjualan produk. Nah, setelah melalui masa-masa sulit, di sini juga ada perkembangan usaha, yaitu setelah kejadian penipuan, ternyata pihak Jasundo akhirnya melakukan pemasangan CCTV kepada toko King CCTV yang memang sebelumnya owner King CCTV ini merupakan customer Jasundo Jaya Mandiri, yang hingga pada akhirnya King CCTV ini meminta Jasundo Jaya Mandiri untuk menawarkan produknya yaitu CCTV untuk ditawarkan di proyek-proyek rumah yang dijalani yang nantinya pihak Jasundo akan mendapatkan komisi dari penjualan tersebut. Nah, Jasundo Jaya Mandiri juga sudah menjadi distributor dan mulai mengaplikasikan plafon PVC bukan hanya pada plafon saja, tapi juga mengaplikasikannya pada pembuatan kitchen set, partisi, lemari, dan pintu. Kemudian pada bulan Agustus 2020, Jasundo Jaya Mandiri juga mulai bekerja sama dengan supplier Mandiri Trust yang memang berfokus pada penjualan baja ringan seperti kanal, reng,
spandek, genteng metal, dan lain-lain dengan hanya menjualkan barang tersebut yang nantinya pihak Jasundo akan mendapatkan komisi. Nah, hal ini disebut dengan sistem dropship. Hal ini juga sangat menguntungkan pihak Jasundo karena barang yang dijual di toko semakin banyak dan bervariatif. Pada bulan ini, Jasundo juga menyewa toko di alamat Perum Ruko Taman Krakatau guna menarik pelanggan di wilayah perumahan langsung. Kemudian di sini juga ada trik-trik usaha kenapa Jasundo Jaya Mandiri bisa berkembang sampai saat ini, yaitu karena adanya komitmen. Nah, komitmen ini merupakan kunci dasar untuk membangun usaha. Terkadang kita dihantam oleh lika-liku yang memang tidak begitu menyenangkan. Nah, dengan komitmen, langkah terus maju akan menciptakan hasil yang baik. Kemudian visioner yang merupakan karakter seseorang yang selalu melihat sebuah cara pandang ke depan, melihat peluang, mampu berinovasi dan menciptakan solusi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bagaimana cara Jasundo melakukan lobby dan juga marketing secara langsung ke lapangan yang memang karena sebelumnya mengalami penjualan yang menurun akibat adanya kompetitor baru, maka Jasundo Jaya Mandiri mencari cara pandang ke depan atau solusi agar penjualan kembali meningkat. Kemudian juga melihat peluang bagaimana tadi cara Jasundo Jaya Mandiri melakukan mitra bisnis dengan CCTV, kemudian juga dengan Mandiri Trust, itu juga termasuk ke dalam bagaimana jiwa visioner kita atau cara kita melihat peluang dan masuk ke dalam peluang tersebut. Kemudian mampu berinovasi dan menciptakan solusi dari kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Terus kemudian yang ketiga yaitu berani mengambil resiko. Yang menjadi pengusaha berarti juga harus mampu mengambil resiko. Tanpa adanya resiko, terkadang usaha yang dijalankan berarti hanya mengalami perkembangan yang statis, karena resiko lah yang dapat membuat usaha yang dibangun selalu melakukan inovasi dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian juga berjiwa pemimpin. Nah, berjiwa pemimpin merupakan sebuah karakter yang memang diperlukan dalam membangun sebuah usaha. Karena karakter berjiwa pemimpin yaitu tegas dalam pengambilan sikap, punya misi dan visi terhadap rencana yang dibangun, disiplin, mampu menerima kritik, dan mampu merangkul semua karyawan dengan motivasi terhadap tujuan yang sama. Kemudian yang tak kalah penting lagi yaitu adalah komunikatif, yaitu karena komunikasi juga sangat penting untuk dimiliki oleh para pengusaha. Karena terkadang kesempatan bukan hanya dalam faktor internal saja, tapi juga lewat faktor eksternal. Dengan adanya skill komunikasi, kita bisa mengembangkan usaha dengan bermitra, kemudian mendapatkan investor, kemudian juga mendukung kepercayaan kita terhadap customer. Jadi itu saja presentasi saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.